membahas tentang gambar vektor sembarang, yaitu nomor 4 ya. Dapat kalian perhatikan, di sini ada 5 vektor sembarang. Yang pertama ada vektor A, kedua vektor B, ketiga vektor C, vektor E, dan vektor D. Vektor A itu dari titik 0 ke titik A, vektor B dari titik 0 ke titik B, vektor C dari titik A ke titik C, vektor D dari titik C ke titik D, dan vektor E yaitu dari titik E ke titik D. Itu merupakan 5 vektor sembarang. Dari gambar vektor sembarang yang telah kita buat tadi, dapat diketahui komponen-komponen vektornya sebagai berikut. Kurang lebih bisa kita nyatakan seperti ini. Untuk vektor A, yaitu 4,5 dikurangi 0,0, maka vektor A sama dengan 4,5. Kemudian bisa dilihat seterusnya vektor B, vektor C, vektor D, dan vektor E. Dari mana kita bisa menentukan angka-angka vektor tersebut? Yaitu dari gambar vektor sembarang yang tadi di awal telah kita buat. Nah, untuk selanjutnya akan kita bahas mengenai penjumlahan, pengurangan, dan kombinasi dari vektor sembarang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari penjumlahan. Nah, untuk caranya di sini terdapat secara geometri ataupun analitik. Nah, untuk secara geometrinya, di sini kan terdapat vektor A dan vektor C. Nah, sebelumnya teman saya sudah menjelaskan di materi sebelumnya bahwa vektor A ini menghasilkan 4 dan 5. Sedangkan vektor C ini 3 dan 0. Langsung saja kita ke pengerjaan secara geometrinya. Kita gambar kembali ya vektor A dan vektor C-nya ini. Nah, untuk arahnya ini harus sama ya, harus sama. Karena di sini vektor A dan vektor C ini penjumlahan, berarti ini kan vektor A ya. Vektor A di awal sama di ujung. Nah, dilanjutkan lagi dari ujung vektor A merupakan awal dari vektor C, seperti itu. Kita buat garis lagi nih di sini, buat garis lagi. Berarti A ditambah vektor A ditambah vektor C, seperti itu ya. Nah, kita kan tadi sudah mengetahui bahwa vektor A ini kan 4 dan 5, sedangkan vektor C-nya 3 dan 0 ya. Berarti langsung saja kita jumlahkan untuk penjumlahannya sesuai pasangannya gitu ya kan, sesuai pasangannya. Berarti di sini kan 4 dan 3 atau 4 tambah 3 dan 5 tambah 0, sehingga menghasilkan hasil akhirnya itu 7 dan 5, 7, 5 seperti itu. Nah, secara analitiknya di sini terdapat vektor A ya. Vektor A ini sama dengan 4i ditambah 5j, dan vektor C-nya ini 3i ditambah 0j. Nah, sehingga kan tadi sudah kita jelaskan juga sebelumnya bahwa vektor A ditambah vektor C ini 4 dan 5, 45 ditambah 30 atau 4 tambah 3 sama dengan 7, dan 5 tambah 0 sama dengan 5. Jadi hasilnya itu vektor A ditambah vektor C menghasilkan 7, 5. Nah, baiklah, untuk soal selanjutnya yaitu pengurangan. Nah, di sini secara geometrisnya terdapat pengurangan vektor C dikurangi vektor D. Nah, vektor C ini menghasilkan 3 dan 0, sedangkan vektor negatif D menghasilkan 0, negatif 3. Langsung saja kita gambar kembali ya, kita gambar kembali vektor C dan vektor negatif D ini. Nah, vektor C ini kan tadi 3,0, sedangkan vektor negatif D 0, negatif 3. Langsung saja kita gambar vektor C. Vektor C kan ini kan pengurangan. Berarti kalau misalkan pengurangan arahnya akan berbalik arah gitu, berlawanan arah. Kalau misalkan pengurangan, kalau penjumlahan arahnya itu kan diteruskan. Nah, sedangkan pengurangan arahnya itu kebalikan atau lawan gitu, lawannya. Nah, untuk vektor C di sini, untuk vektor C ini arahnya berlawanan ya, vektor C dan vektor D arahnya berlawanan. Nah, sehingga
Langsung saja di sini pengurangan dari vektor C dan vektor D ya. Pengurangan vektor C, vektor D. Tadi kan vektor C menghasilkan 3 dan 0, sedangkan vektor D 0, negatif 3. Langsung saja kita operasikan. Tadi kan seperti biasa ya pengoperasiannya sesuai dengan pasangannya. Di sini kan 3 berarti dengan 0. Berarti 3 kurangi 0, 3, dan 0 dikurangi negatif 3 menghasilkan positif 3. Seperti itu. Nah, secara analitiknya di sini kan vektor C. Vektor C berarti sama dengan 3i dikurangi 0j, dan untuk vektor negatif D 0i dikurangi negatif 3j. Seperti itu. Untuk selanjutnya penyelesaian seperti selanjutnya sama seperti kayak di atas. Berarti vektor C dikurangi D sama dengan 3 dan 0 dikurangi 0,3. 3 dikurangi 0 menghasilkan 3, dan 0 dikurangi negatif 3 menghasilkan 3. Seperti itu untuk pengurangan dari vektor. Untuk berikutnya ada kombinasi penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, di sini saya sudah menyediakan 4 buah vektor, vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D. Dan masing-masing sudah mempunyai arahnya. Vektor A, B, C, dan D. Tapi di sini karena judulnya kombinasi antara penjumlahan dan pengurangan, maka ada 2 vektor yang saya pilih untuk diubah arahnya sehingga menjadi negatif. Yang saya ubah di sini itu vektor yang C dan yang D. Awalnya vektor C ini arahnya ke atas. Saya ubah menjadi ke bawah sehingga nanti nilainya menjadi negatif. Begitupun yang D, arahnya ke samping bawah, diubah ke atas sehingga nanti nilainya menjadi negatif. Jika digabungkan menjadi satu, maka bentuknya seperti ini. Vektor A, vektor B tetap ke atas, lalu vektor C sudah diubah arahnya menjadi ke bawah, menjadi negatif. Lalu vektor D yang tadinya ke bawah arahnya diubah menjadi ke atas, menjadi negatif. Lalu di sini kita tarik garis dari pangkal vektor yang pertama ke ujung vektor yang terakhir, yaitu ke pangkal vektor A ke ujung vektor D. Lalu di sini terbentuk R atau resultan. Maka ini yang akan kita hitung. Ini sudah saya tulis, R sama dengan vektor A ditambah vektor B dikurangi vektor C lalu dikurang vektor D. Nah, diketahui vektor A 5i dikurangi 2j ditambah k, lalu vektor B 3i ditambah 4j dikurangi 2k, lalu vektor C 2i ditambah 5j dikurangi 3k, lalu yang terakhir vektor D i dikurangi 4j ditambah 2k. Lalu ini tinggal substitusi aja ke yang akan kita hitung. Kita vektor A. Cara menyusunnya ke bawah, bukan ke samping kayak gini. Jadi bentuknya seperti matriks. 5 negatif 2, 1, 3, 4, negatif 2. Tinggal disubstitusi aja masing-masing. Setelah itu, cara menghitungnya sama seperti cara menghitung penjumlahan dan pengurangan pada umumnya. 5 ditambah 3 dikurangi 2, kurangi 1, 5. Lalu dapat akhirnya R ini 5, 1, 1. 5i ditambah 1 ditambah J ditambah K. Untuk yang selanjutnya, ini jika vektornya ditempatkan pada dua dimensi, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Bentuk vektornya masih sama, itu ada vektor A, B, C, dan D. Bedanya ini ditempatkan pada dimensi 2 atau biasa kita sebutnya sumbu koordinat kartesius. Nah, di sini bisa dilihat titik-titik yang digunakan untuk membentuk vektor ini, vektor yang tadi ini. Ini ujung vektor A negatif 6, negatif 1, lalu pangkalnya lalu ujungnya itu 2, negatif 1 dan seterusnya. Lalu bagaimana cara menentukan vektor A itu titiknya tuh berapa sih? Jadi caranya itu X akhir dikurangi X awal, Y akhir dikurangi Y awal. Akan didapatkan seperti ini.
Ini hasilnya vektor A 2 dikurangi negatif 6, negatif 1 dikurangi negatif 1, itu hasilnya 8,0 dan berikutnya. Lalu untuk menentukan resultannya sama kayak tadi, vektor A ditambah vektor B dikurangi vektor C dikurangi vektor D. Lalu bisa kita lihat hasilnya itu 18,5. Contoh selanjutnya ini ada perkalian dengan skalar. Di sini jika vektor A dengan skalar K itu hasil kalinya menjadi K dikali vektor A sepanjang K mutlak dikali panjang vektor A. Nah, dalam konsep vektor ini itu jika K-nya bernilai negatif, maka hasil dari perkaliannya itu arahnya menjadi berlawanan dengan panjang vektor A tersebut. Ini poin yang pertama. Lalu yang kedua, jika nilai mutlak K kurang dari 1, maka panjang K dikali vektor A itu lebih pendek dari vektor A tersebut. Lalu yang terakhir, jika nilai mutlak K itu lebih besar dari 1, maka K dikali panjang vektor A itu lebih panjang dari vektor A tersebut. Lalu jika diketahui vektor C itu C1, C2 di R2, lalu panjang vektor B, B1, B2, B3 di R3, maka skalar K dikali vektor C itu menjadi K C1 dan K C2. Lalu jika K dikali vektor B, maka jadi K B1, K B2, dan K B3.